setiap paragraf yang kita kutip itu, kita cantumkan dari mana sih kita mengambilnya. Oke, pastinya makalah ini merupakan salah satu bagian dari karya ilmiah, begitu ya. Kenapa dia dikatakan karya ilmiah ya? Secara penulisan, sistematikanya itu memang berkaitan dengan teknik ilmiah ya, begitu ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan begitu. Oke, kita lanjut. Nanti kalau teman-teman ada yang bertanya, jangan segan-segan nanti langsung dipotong saja juga nggak apa-apa ya. Oke, kita masuk dulu sekarang. Pertama berkaitan dengan karangan ilmiah. Semua teman-teman sudah bisa melihat slide saya? Sudah, Ustadz. Sudah, Ustadz. Sudah, dan sudah bisa dengar dengan baik kan? Dengar, Ustadz. Dengar, Ustadz. Oke, kita singgung sedikit berkaitan dengan karangan ilmiah. Karangan ilmiah ini adalah karangan yang isinya itu pengetahuan yang nantinya kita menyajikan fakta umum yang ditulis sesuai dengan metodologi penulisan yang benar. Jadi bagaimana cara menulis yang benar gitu ya. Nah, itu diatur oleh karangan ilmiah begitu. Kita skip saja kalau ini hanya hantaran singkat saja. Apa saja yang menjadi ciri khas dari karangan ilmiah? Ini yang pertama dia sistematis ya, sesuai dengan sistematika yang ada. Yang kedua dia objektif ya, tidak sesuai dengan kata saya begitu ya. Seperti apa benarnya, itulah yang dikatakan dengan objektif begitu ya. Lalu cermat, tepat dan benar. Lalu aja atau seperti opini lah gitu ya. Dan yang terakhir dia tidak emosi ya, tidak memperturutkan emosi atau tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain begitu. Itu yang termasuk kepada ciri-ciri karangan ilmiah. Oke, kita lanjut. Nah, tentunya semua kita sebagai seorang mahasiswa ya memiliki sikap ilmiah, juga mungkin di SMA teman-teman juga udah belajar ya, atau mungkin sudah sempat juga disinggung ya. Bagaimana sih bentuknya atau seperti apa sih sikap ilmiah itu gitu. Yang pertama ada sense of curiosity ya, rasa ingin tahu, lalu terbuka, objektif, menghargai karya orang lain, jadi memang kita tidak subjektif ya, tidak menganggap karya kita yang paling benar begitu ya. Lalu berani mempertahankan kebenaran, kalau benar ya memang berani dipertahankan. Kalau salah tentunya ya memang kita akui begitu ya. Misalnya kalau kita belum dapat teori ini dan ada teori baru yang mampu mengalahkannya begitu, dan itu memang kita harus akui begitu. Kemudian sikap menjangkau ke depan artinya memang pola pikirnya dinamis begitu dan konsisten ya. Sesuai juga sih dengan sifat umat Islam ya, istiqomah ya, konsisten gitu. Oke. Nah, hampir mengarah kepada makalah ya. Makalah itu termasuk salah satu bagian dari karangan ilmiah gitu ya. Karena ada beberapa bentuk karangan ilmiah, walaupun mungkin tidak semuanya ini ya, tidak semuanya saya paparkan di sini, tapi ada beberapa bentuk karangan ilmiah. Ada makalah, ada laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi begitu ya. Nah, ini merupakan bagian dari karya ilmiah. Oh iya, nama tiga ribu. Nomor tiga deh. Tengok dulu ya, yang berbicara. Ya. Maaf. Oh ya, kenapa saya tampilkan yang 5 ini? Karena ini memang termasuk dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang akademisi. Yang pertama makalah tentunya yang akan kita bahas saat ini ya. Yang kedua laporan tugas akhir, bisa jadi nanti teman-teman ada PPL nanti juga gitu ya. Nah itu laporan. Yang ketiga skripsi, yang keempat tesis, yang kelima disertasi. Kalau laporan tugas akhir nanti biasanya berkaitan dengan kegiatan teman-teman nanti setelah melakukan kegiatan magang atau PPL biasanya begitu ya. Lalu skripsi, ini nanti yang akan teman-teman selesaikan setelah menempuh studi di STQ Askia ini ya. Lalu tesis itu merupakan salah satu karya ilmiah juga yang menjadi persyaratan untuk menyelesaikan
jenjang magister begitu ya. Dan disertasi itu untuk menyelesaikan program S3 begitu. Yang menjadi pembeda adalah tingkat ketajaman dalam menganalisis ya permasalahan gitu ya. Kalau skripsi kita masih memakai teori orang lain, kalau tesis kita sudah boleh menganalisis teori orang lain, dan disertasi kita sudah boleh menghasilkan sebuah teori begitu. Oke, selanjutnya lalu ada juga karangan semi ilmiah. Nah, jadi ada yang semi ilmiah ya. Semi ilmiah itu dia berarti memang berupa karangan juga tentang ilmu pengetahuan. Nanti yang disajikan itu fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Jadi memang ada tadi beberapa ciri-ciri karangan ilmiah yang diambilnya, tapi ada juga yang tidak termasuk ke dalam bagian karangan ilmiah, seperti fakta yang disajikan itu dia sifatnya kepada pribadi, dan ketika kita menyajikan fakta pribadi itu biasanya unsur subjektivitasnya masih cenderung terlihat begitu teman-teman. Jadi ada memang beberapa yang termasuk karangan semi ilmiah. Nah, karena dia memang ditulis berdasarkan fakta pribadi, lalu penyimpulannya juga sifatnya subjektif, kemudian bahasanya ada yang formal, kadang ada juga yang bahasa populer begitu. Mungkin termasuk agak kegaul-gaulan gitulah bahasanya begitu. Tapi masih dalam tataran mengacu kepada hal yang ranah ilmiah begitu ya. Nah, ini beberapa jenisnya, ada abstrak, resensi. Kalau resensi teman-teman mungkin tahu ya, bagaimana kita memperkenalkan begitu ya, atau meringkas suatu karya begitu ya. Lalu ada opini, itu pendapat pribadi, dan itu mungkin paling cenderung ya, muncul gitu ya di surat kabar atau mungkin sekarang di media online ya. Tips, berupa langkah-langkah tertentu ya. Mungkin kalau teman-teman rajin atau senang menulis di mading gitu ya, berbagi tips sehat ala Sianu misalnya begitu ya. Tips menghadapi wabah gitu ya, ada macam-macam gitu. Dan itu biasanya kan bahasanya agak gaul ya. Hello guys, jumpa lagi dengan saya dalam di mading ini misalnya gitu ya. Jadi itu berbagi tips ya. Bahasanya agak-agak sedikit formal, tapi juga ada non formalnya juga gitu. Lalu editorial, itu biasanya sih muncul di koran, ada di televisi juga ada. Lalu di media bisa surat kabar, majalah, dan internet gitu. Nah, ini termasuk karangan yang semi ilmiah. Lalu oke, sekarang kita masuk ke makalah. Karena makalah termasuk salah satu bagian dari karya ilmiah, maka kita akan bahas beberapa hal, poin-poin penting yang berkaitan dengan makalah begitu. Nah, biasanya kita sih tidak perlu menyampaikan secara definisi juga sih, udah tahu juga ya, udah paham juga apa sih yang dimaksud dengan makalah gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa makalah itu dari bahasa Arab, dari kata maqala atau maqila atau maqalatan ya, kan pembicaraan ya. Jadi banyak orang yang mendefinisikan itu, tapi semua sih rata-rata udah paham sesuai dengan persepsinya begitu ya. Kalau bicara makalah, pasti ini disampaikan di saat diskusi kelas. Nah, tetapi memang nggak semuanya juga benar gitu ya, karena nggak seterusnya juga gitu ya. Makalah itu disampaikan dalam kegiatan diskusi kelas. Bisa juga kalau teman-teman nanti menghadiri konferensi internasional misalnya di Kuala Lumpur, di Korea, di Jepang misalnya begitu. Dan itu juga berupa makalah begitu. Kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang seprofesi, nanti ada hal-hal yang perlu dipaparkan begitu. Nah, ditampilkan dalam bentuk makalah. Jadi tidak membahas atau tempat pembahasannya itu tidak hanya di kelas begitu ya. Jadi makalah ini dia merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah, dan yang dibahas itu adalah suatu permasalahan tertentu, lalu dia merupakan bagian dari kajian pustaka, ataupun boleh juga di makalah itu kita menggunakan kajian lapangan. Lalu apa sih tujuannya begitu ya? Nah, disusunnya makalah ini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas tertentu. Nah, bisa tugas akademik ya, seperti teman-teman sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, atau tugas non-akademik. Misalnya teman-teman nantinya menjadi narasumber misalnya gitu ya, di kegiatan pencegahan wabah COVID misalnya dari generasi muda misalnya kan, tidak ada kaitannya dengan kegiatan akademik teman-teman. Nah, itu juga boleh, dan itu termasuk salah satu juga bagian dari ruang lingkup kerja makalah begitu. Lalu makalah dia fungsinya adalah sebagai sarana
untuk menginformasikan atau menyampaikan pemahaman penulis tentang permasalahan yang sifatnya teori, lalu nantinya dikaji atau kemampuan kita dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan masalah tertentu. Jadi kalau misalnya kelompok 1 ya membahas tentang misalnya ya pengantar mata kuliah bahasa Indonesia misalnya, kan begitu ya. Lalu disampaikanlah ini loh yang kita pahami begitu kan. Nah, itulah gagasan kita itu kita adu dan mungkin juga dikritisi oleh orang lain begitu. Lalu terakhir, makalah ini juga dia berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan atau menyampaikan kemampuan pemahaman kita terhadap isi dari berbagai sumber yang kita gunakan begitu. Sehingga nantinya dengan adanya gagasan yang kita sampaikan itu nanti mampu memecahkan suatu masalah. Nah, tapi bukan merangkum begitu ya, tapi memecahkan suatu masalah yang ada begitu. Jadi setiap teman-teman diskusi di kelas begitu kan, pasti ada masalah-masalah tertentu yang dipecahkan begitu kan. Karena bagaimanapun juga untuk kesuksesan diskusi di kelas itu kalau makalahnya bagus, makalahnya menarik, ditulis dengan bagus, tampilannya oke, maka si teman-teman akan senang membacanya, si dosen juga senang bacanya, dan diskusi akan berjalan hidup dan semuanya nggak akan terasa sih waktu begitu ya. Tapi kalau makalahnya asal-asalan, kemudian nggak senang membacanya karena audiensnya nggak senang membaca, lalu diskusinya tidak nyambung gitu, tidak cocok apa yang dibahas atau pertanyaannya juga nggak nyambung dengan pokok bahasan makalah begitu. Jadi kadang si penanyanya itu ya udahlah mereka-reka aja, kira-kira ini deh yang akan saya tanyakan begitu. Nah tentu kita tidak ingin seperti itu. Makanya dengan membuat makalah yang sebaik mungkin dan seideal mungkin, tentu akan membuat situasi perkuliahan menjadi semakin lebih menarik dan menyenangkan. Begitu. Lalu, kalau kita ingin membuat makalah yang baik, apa sih yang menjadi ciri khasnya begitu ya? Nah, yang pertama, teman-teman, data yang teman-teman gunakan itu memang harus tingkat kepercayaannya itu harus tinggi begitu ya, kalau istilahnya validitas yang tinggi begitu. Lalu dalam menganalisis harus objektif begitu ya. Kan di makalah itu ada beberapa pendapat ahli gitu. Jadi nanti kita analisis juga kita boleh begitu menyampaikan gagasan kita. Dan jangan lupa teman-teman, rata-rata nih yang saya lihat nih kalau yang baru, copy paste semua makalah dari internet. Boleh nggak kira-kira teman-teman copy paste makalah dari internet? Kira-kira boleh nggak? Boleh tidak? Tidak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Enggak boleh. Nggak boleh? Boleh. Boleh, Ustaz. Isinya boleh. Tapi, Boleh juga, Kalau Ustaz. tidak tahu Tapi mau isinya gimana nggak lagi, boleh. Ustaz? Tergantung. Oke. Jadi kita boleh mengutip copy paste dari internet, kan ada jurnal, ada makalah orang lain, boleh. Tetapi kita harus objektif, yang kita kutip itu harus kita cantumkan dari mana kita mengambilnya. Jadi misalnya makalah siapa misalnya? Makalah Romi Kurniawan saya ambil misalnya begitu. Lalu pasti akan saya cantumkan dalam Romi Kurniawan, dalam Kurniawan 2020.2 gitu misalnya gitu ya. Jadi harus objektif kita begitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya copy paste dari internet, ini sumbernya dari mana gitu, di setiap paragraf malah. Setiap paragraf yang kita kutip itu kita cantumkan dari mana sih kita mengambilnya. Gitu ya. Jadi memang harus muncul semuanya begitu. Oke. Yang kedua, makalah nanti harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Nah, ini juga sama sih sebenarnya. Sebutkan dengan jelas sumbernya dari mana, pendapat siapa begitu ya. Itu aja sih. Jadi saya kira di kondisi kuliah online seperti ini, teman-teman nggak ada salahnya juga begitu mengutip gitu. Karena memang copy paste dari internet itu kan instan ya, cepat gitu. Tapi tetap unsur keilmiahannya kita lupakan gitu. Lalu yang ketiga, makalah itu harus digunakan bahasa yang jelas begitu. Tegas, singkat, sederhana, dan sangat teliti. Jadi bahkan sampai ke spasinya yang harus menjorok ke dalam misalnya gitu. Itu memang benar-benar harus diperhatikan begitu. Kemudian harus sistematis dan utuh, jangan sampai pendahuluannya di depan,
daftar isinya di tengah, misalnya, atau berantakan kalau bahasa orang ininya acak kadut namanya begitu, berantakan begitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus mempertimbangkan berkaitan dengan kebagusan sebuah makalah yang kita buat begitu. Oke, kita lanjut. Oke, ini saya kira tidak usah, kita lewatkan saja. Nah, langsung saja sistematikanya. Nah, ini sih yang pokok ya, yang pokok dan mesti ada, mesti dimiliki oleh teman-teman tatkala membuat makalah ya. Jadi ada 3 bagian, bagian awal, bagian penutup begitu ya. Nah, apa saja yang ada di bagian awal? Itu ada halaman judul, kalau istilah kitanya cover ya, cover. Lalu yang kedua ada kata pengantar, jadi hantaran dari si penulis begitu ya, berkaitan dengan pokok bahasan yang kita bahas begitu ya. Lalu daftar isi, kemudian terakhir jika ada teman-teman punya gambar, tabel, lampiran, lambang atau singkatan, itu jika ada ya. Ini nggak wajib sih daftar gambar ini gitu. Biasanya yang lebih lengkap dan komplit biasanya adalah untuk skripsi begitu. Tapi kalau untuk makalah saya kira sederhana saja sih begitu. Dan bahkan mungkin ada juga yang tidak pakai kata pengantar begitu. Tapi yang penting halaman judul, daftar isi itu wajib gitu. Apalagi makalahnya itu jumlahnya lumayan banyak begitu. Misalnya ada lebih dari 10 halaman gitu. Nah, wajib ada daftar isi. Kenapa wajib? Karena kalau nggak ada daftar isi nanti gimana dong orang bakal mencari makalah kita begitu ya. Atau mungkin kalau ada yang mengkonfrontasi atau mengkritisi begitu. Ini makalahnya di halaman segini misalnya. Makanya sering juga saya lihat ada makalah teman-teman yang lupa membuat page number atau nomor halamannya. Ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Nah, ini secara umum ya, ini latar masalah ya di bagian pendahuluan ya, isi, maaf. Bagian isi itu ada beberapa hal ya. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu membahas pertama latar belakang, kenapa kita angkatkan judul makalah ini. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah berarti pertanyaan ya, berupa kalimat tanya begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya tergantung apa yang ditugaskan oleh dosen begitu ya. Misalnya berkaitan dengan ragam bahasa Indonesia, lalu ada ragam lisan dan ragam tulisan. Berarti apakah yang dimaksud dengan ragam lisan? Apakah yang dimaksud dengan ragam tulisan? Bagaimanakah penggunaan ragam lisan dan tulisan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya begitu gitu ya. Maka ini berupa kalimat tanya. Beberapa rumusan masalah ini nantinya yang akan kita bahas di pembahasan. Lalu berikutnya ada tujuan. Apa sih tujuan kita menulis makalah ini begitu? Lalu manfaatnya. Kemudian bagaimana metode penyusunan makalah? Gimana sih cara kita menyusun makalah begitu ya? Misalnya dengan menghimpun sumber-sumber yang relevan begitu kan? Lalu pembahasan. Nah, ini yang paling penting nih. Berarti nanti kita membahas tentang tinjauan atau kajian teori yang sudah kita bahas. Boleh juga langsung saja bab 2 pembahasan. Langsung apa sih yang dibahas gitu? Rumusan masalahnya tadi misalnya apakah yang dimaksud dengan ragam bahasa Indonesia? Berarti 2-1 ragam bahasa Indonesia. Rumusan masalah yang kedua misalnya, bagaimanakah penggunaan ragam lisan misalnya? Berarti 2 penggunaan ragam lisan dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti itu. Jadi teman-teman sesuaikan. Jadi ingat ya, sesuaikan pembahasan ini dengan rumusan masalah yang sudah kita buat. Ini kata kuncinya teman-teman. Jadi jangan sampai rumusan masalahnya B, pembahasannya jadi D. Nah, itu tidak pas, tidak cocok begitu ya. Dan yang terakhir, penutup. Penutup berarti ada closing dari makalah yang sudah kita buat. Apa isinya? 2 saja. Ada simpulan. Mohon maaf saya masih gaya lama buatnya. Tapi yang benar adalah simpulan ya. Yang kedua adalah saran ya. Simpulan berarti kita mengikat apa yang sudah kita buat sehingga nantinya mampu merecall memori orang lain secara sederhana berkaitan dengan apa yang sudah kita buat. Lalu saran gitu ya. Saran berarti apa yang sudah kita
kuasai tadi memang nantinya menjadi gagasan terbaru juga dan bisa berupa ini juga kepada orang lain begitu, nasihat juga kepada orang lain begitu. Jadi sering saya ingatkan untuk saran itu jangan sampai begini kata-katanya. Dalam pembuatan makalah ini penulis menemui banyak kekurangan. Oleh sebab itu saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Nah itu teman-teman, itu namanya bukan saran. Apa namanya itu? Namanya adalah Kritik. minta saran ya. Beda ya, saran dengan meminta saran. Kalau tadi itu meminta saran ya, kalau sekarang saran ya. Jadi saran kita apa? Misalnya sebaiknya setiap warga negara Indonesia wajib ya mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa yang mampu menghubungkan berbagai perbedaan yang ada. Misalnya begitu. Maka itu saran atau gagasan kita terhadap si pembaca gitu ya. Ini secara apa namanya ya, secara ringkas seperti inilah ya. Ada bagian awalnya, bagian isi, bagian penutup ya. Oke, kita lanjut aja dulu deh. Dan aja ini. Karena ada beberapa juga nih berkaitan dengan judul ini ya. Kita lihat judul. Tadi kan ada 3 bagian tadi ya. Oke, kita lihat ini yang bagian judul ini. Dia menggambarkan berarti apa sih sebenarnya begitu ya. Lalu penting yang ingin ditonjolkan. Terus untuk judul juga dia sederhana sih gitu ya, karena dia akan termasuk bagian yang ditampilkan di cover nanti begitu. Tapi kalau untuk teman-teman ya, karena biasanya ya tergantung sesuai dengan apa yang diberikan oleh dosen gitu. Kecuali laporan atau apa sih namanya lagi ya, kegiatan-kegiatan lain lah begitu ya, selain dari kegiatan perkuliahan. Nah itu mungkin nanti kita pilih judul yang terbaik lah begitu, sehingga dia lebih singkat, jelas, padat, dan bisa dipahami gitu. Ini kita skip saja. Nah ini langsung aja deh kata pengantar. Nah kata pengantar ini juga kadang-kadang sih, keperluannya juga kadang-kadang. Nah, di makalah fungsinya itu sebenarnya dia mengantarkan pembaca dan nanti sedikit juga akan membahas tentang permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah makalah. Kadang-kadang atau saat tertentu itu juga cukup dimasukkan saja dalam pendahuluan. Jadi kalau misalnya agak sedikit complicated atau banyak gitu ya yang dibahas oleh teman-teman, itu makalahnya lumayan banyak, halamannya mungkin boleh pakai ini. Tapi kalau misalnya sederhana saja, nggak perlu gitu ya. Karena ini ada beberapa hal juga kan, ada ungkapan rasa syukur, lalu ada identitas makalahnya, uraian singkat isi makalah, ucapan terima kasih, harapan penulis, dan bahkan juga bicara tentang tempat tinggal dan identitas penulis. Ini biasanya, ini kalau saya sarankan sih tidak terlalu penting, kalau misalnya jumlah halaman makalahnya sederhana. Kalau kita kuliah harian seperti ini misalnya hanya sekitar maksimal 8 halaman, saya kira ini tidak terlalu perlu sih. Jadi hantaran berkaitan dengan apa yang akan kita bahas itu cukup kita tumpangkan saja ke bagian pendahuluan begitu. Oke. Lalu daftar isi. Nah, daftar isi yang dibahas di sana adalah berarti keseluruhan isi pokok laporan atau mungkin juga makalah ya, dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab ya. Itu juga mungkin teman-teman sudah mencoba ya. Tapi nanti kalau bisa sih teman-teman buat dalam bentuk auto ya. Biasanya kan pakai tik 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 ketik ketik ketik. Datar dia jadinya. Kalau pakai tab stop position namanya, secara otomatis dia menjadi lebih rapi gitu ya. Lalu kalau ada lampiran-lampiran nanti kita cantumkan. Oke. Latar belakang. Oke, ini untuk latar belakang beberapa fenomena ya bisa kita bahas yang berhubungan dengan topik, latar belakang empiris. Jadi nanti teman-teman kalau membuat makalah nanti jadi usahakan ada bahasa hantaran dari kita dulu. Misalnya kita membahas secara fenomena begitu ya. Misalnya tadi ya, karena saya lagi mengajar mata kuliah bahasa Indonesia MKDU gitu ya. Mungkin boleh misalnya kita bahas juga fenomenanya. Misalnya
Hari ini begitu banyak generasi muda yang lebih mencintai bahasa asing, senang berbicara bahasa Inggris, tetapi tidak senang menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Nah, tentunya ini menjadi PR bersama bagi kita sebagai generasi muda. Jadi ada hantaran dulu, gitu. Ada fenomena gitu. Kemudian hasil telah pustaka yang relevan dengan penelitian. Ini kalau penelitian ya. Tapi karena kita tidak berkaitan dengan penelitian ya tetap juga sih referensinya harus relevan. Jangan sampai kita membahas atau referensi yang kita gunakan itu adalah referensi-referensi yang sudah expire begitu ya. Dan malah sebaiknya untuk makalah itu ya, wah itu 5 tahun belakang gitu ya. Kalau 5 tahun ke belakang tahun berapa ya? 2015 ya? Tahun 2015 berarti. Jadi jangan yang expire sekali lah. Apalagi kalau misalnya ada yang tahun 1979 misalnya, itu tua sekali begitu ya, udah sangat expire begitu. Oke, kita lanjut. Rumusan masalah. Nah, ini juga saya kira juga sudah saya terangkan tadi. Tujuan, ini tujuannya ya, tujuan pembuatan karya ilmiah ya, termasuk pembuatan makalah. Apa usaha pokok yang akan dilakukan, kemudian apa sih tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu bisa jadi tujuan secara umum begitu ya, lalu tujuan secara praktis begitu. Kalau ini ungkapan tentang rencana hasil ini kalau misalnya makalah yang disampaikan itu berupa hasil dari sebuah penelitian ya. Kemudian ada juga dari manfaat ya. Di manfaat ini nantinya bisa diuraikan manfaat yang dapat teman-teman ambil dari penulisan makalah yang telah dilakukan. Nah, biasanya manfaat ini dirumuskan baik itu secara praktis maupun secara teoretis ya. Nah, ini juga kadang penulisannya ini turun-temurun dari senior gitu. Mungkin kalau masih relevan dengan pembahasan kita masih boleh lah. Tapi kalau misalnya tidak relevan tentu perlu dikaji ulang lagi lah gitu ya. Nah, kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka, teman-teman harus berpandai-pandai ya untuk mengutip ya, karena di akhir nanti kan setelah bab 3 ya, bab 3 itu kan penutup, ada simpulan tadi, ada saran. Nah, setelah itu teman-teman kan harus mengutip, mengambil karya orang lain tersebut lalu dicantumkan bahwa ini loh karya mereka begitu. Jadi sangat lucu kalau misalnya makalah itu tidak ada daftar pustaka. Berarti dia tidak ilmiah dan tidak tercermin keilmiahannya begitu ya. Nah, apa saja kajian teoritisnya dari tinjauan pustaka ini? Nah, ini bagian-bagian dalam ya, bagian dalam ini teori-teorinya nanti teman-teman ambil dan nanti dimasukkan di daftar pustaka juga begitu ya. Nah, teorinya itu berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dikutip pendapat dari buku yang harus diselingi. Kalau teman-teman senang gitu ya, senang mengambil pendapat dari secara online gitu ya, copy paste, lalu bingung, saya kan enggak bisa atau sulit sekarang nih beli buku, sulit beli buku kemana, atau bahkan kalaupun bisa beli buku kemana-mana, gimana caranya begitu ya, kondisi pandemi. Juga saya kira untuk mengambil buku ya, bisa saja dari internet gitu ya, buku secara online itu kan beberapa bagian bisa teman-teman ambil gitu ya, dikutip begitu. Jadi lebih mudah lah begitu ya teman-teman, tidak terlalu sulit dalam pengambilan referensi. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan biasanya ini merupakan hasil reaksi penulis makalah terhadap tinjauan teoritis yang disusun. Jadi memang untuk menulisnya ini ya dibahas dengan setajam mungkin lah gitu ya. Kalau kata Feni Rose ya, setajam silet ya. Nah, ya memang setajam-tajam betul gitu. Dibahas dengan apik, dengan sebaik mungkin begitu. Itu mungkin untuk pembahasan, jadi mungkin saya skip saja. Nanti insya Allah saya share ya bahannya, nanti saya kirim ke Romi deh. Karena waktunya, jadi kita nanti lebih banyak apalah namanya ya, diskusi saja lah gitu ya. Oke, ini jenis makalah. Oke. Nah, ini mungkin kita menyinggung sedikit aja sih. Ini beberapa jenis makalah ya, ada 3 jenis makalah. Ada makalah biasa, nah ini yang biasa sih, menguraikan, menganalisis, menginterpretasi tinjauan pustaka yang digunakan. Ini mungkin yang
paling sering kita gunakan begitu ya. Lalu ada makalah yang berupa dukungan ya, membandingkan berbagai teori. Nah, ini jarang kita lakukan sih. Ada makalah tolakan ya. Ini yang biasa kita gunakan ini ya, makalah biasa ya, berupa tinjauan pustaka, membahas suatu pokok permasalahan dan itu kita bincangkan dan kita kunyah-kunyah ya bersama dengan audiens lainnya. Oke, lalu kesimpulan atau simpulan ya. Nah, apa saja konten dari simpulan dari makalah yang sudah kita buat itu? Yang pertama, memuat penafsiran atau pemaknaan. Jadi nanti kita bisa melakukan studi hermeneutika atau apa sih penerjemahan kita begitu ya terhadap apa yang sudah kita buat begitu ya. Kemudian dia bukan merangkum gitu ya, karena beda simpulan dengan rangkuman. Kalau simpulan itu jumlahnya tidak terlalu banyak sih, kalau rangkuman mungkin lumayan banyak juga begitu ya. Mungkin lebih dari 5 halaman bisa gitu ya, tapi kalau simpulan nah, itu mungkin 1 sampai 2 halaman sih paling banyak begitu. Dan beda lagi dengan abstrak gitu ya. Kalau abstrak itu intisari dari pembahasan kita dan itu posisinya di awal dan secara aturannya dia tidak boleh lebih dari 250 kata gitu. Kemudian biasanya ini ya berupa butir demi butir ya, tapi ada juga yang membuat simpulan itu dalam bentuk esai atau seperti dalam bentuk paragraf gitu. Tapi yang paling sering sih biasanya dari apa yang sudah pemakalah bahas dapat pemakalah simpulkan ini 2, 3 gitu ya. Jadi dalam bentuk butiran begitu ya. Nah, saran, oh ini nih saya sudah bahas tadi ya. Saran ini adalah tindak lanjut dari penulis makalah atau temuan yang telah dibahas gitu ya. Lalu saran dia memang harus berkaitan dengan isi makalah begitu ya. Jadi jangan kemana-mana juga begitu. Yang dibahas tentang ragam bahasa Indonesia, lalu yang disarankan berkaitan dengan kalimat efektif. Nah itu tentu sangat berbeda ya. Lalu saran bisa juga kalau misalnya ada kaitannya dengan si pembuat kebijakan misalnya gitu ya. Pemerintah misalnya boleh juga. Tapi mungkin yang paling sering ya berarti pengguna makalah ya atau si pemakalah begitu. Atau kepada penulis selanjutnya kan bisa jadi juga sarannya. Sebaiknya ya karena keterbatasan yang kami miliki harus lebih fokuskan lagi misalnya. Ini nih yang harus ditambahkan oleh pemakalah selanjutnya. Itu juga boleh gitu ya. Jadi kebayang ya teman-teman ya. Jadi nggak ada lagi nanti ketika teman-teman membuat makalah, tidak ada lagi istilahnya penulis menyadari terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Nah, tidak ada lagi yang seperti itu teman-teman. Nah, itu namanya minta saran ya. Oke, daftar pustaka. Nah, ini teman-teman juga harus memperhatikan ya bagaimana membuat daftar pustaka. Jadi sumbernya itu bisa buku ya, bisa dari jurnal, bisa dari internet, bisa dari majalah, surat kabar, makalah, skripsi, dan ada juga memang sumbernya itu secara lisan begitu. Apalagi kalau misalnya kita melakukan penelitian yang sifatnya kualitatif misalnya, itu mungkin bisa juga kita merekam ucapan orang lain dan ucapan orang lain itu boleh juga dia menjadi sebuah rujukan begitu. Karena dia bukan punya kita, maka tetap kita ini kan begitu ya, kita cantumkan bahwa itu adalah punya orang lain begitu ya. Jangankan itu, foto di internet saja, kalau teman-teman mengutip foto atau mengambil foto di internet, jangan lupa untuk mencantumkan sumber atau referensinya begitu. Karena kalau teman-teman lupa berarti nanti teman-teman terindikasi plagiat. Nah, selain itu jangankan foto internet, karya kita ini, makalah kita nih, misalnya kita kelompok 1, nanti di kelompok 5 kita ada lagi gitu ya, diamanahkan lagi gitu menjadi pemakalah kelompok 5. Lalu kita copy paste bulat-bulat saja karena kan saya yang menulis gitu. Itu juga tidak boleh. Itu namanya self plagiarism atau plagiat diri sendiri gitu. Itu sangat tidak boleh karena itu sama juga dengan tidak ilmiah jadinya begitu, termasuk plagiat juga. Oke, ini lampiran saya kira nggak terlalu penting. Nah, selanjutnya saya mungkin nanti akan buka sesi ini aja sih sebenarnya, sesi diskusi aja. Karena nggak enak juga kalau one way begini ya, apalagi tidak ketemu langsung gitu. Jadi seakan-akan ya saya seperti ngomong sendiri saja gitu kan.
yang lain juga terdiam gitu, dan mungkin terlalu lama diceramahi karena kan menceramah itu kan biasanya 15 menit saja, ini udah setengah jam nih, khawatirnya yang lain juga ngantuk jadinya gitu kan. Oke, kalau teman-teman sudah punya makalah, tadi sudah selesai sesuai dengan sistematikanya, sampai diakhiri dengan daftar pustaka, jika ada lampiran-lampiran, silakan teman-teman lampirkan begitu ya. Maka selanjutnya tibalah bagi teman-teman untuk mempresentasikan makalah teman-teman begitu ya. Tentunya kegiatan presentasi yang teman-teman lakukan berupa presentasi ilmiah gitu ya. Jadi presentasi ilmiah berarti memang sesuai dengan standar ilmiah gitu ya. Harus mempertimbangkan tingkat keilmiahannya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan presentasi begitu ya? Nah, presentasi ini yaitunya kegiatan atau aktivitas kita berbicara di hadapan publik ya atau di khalayak ramai untuk mengkomunikasikan pokok bahasan atau informasi mengenai gagasan atau suatu objek lah begitu ya. Jadi nanti berbicara di hadapan umum atau di hadapan publik ini dia gampang-gampang susah ini, apalagi di depan teman-teman sesama akademisi ya, sesama kaum intelek gitu ya. Nah, ini dibilang gampang-gampang, dibilang susah-susah gitu. Biasanya kita lancar berbicara begitu ya, ternyata bisa aja gugup gitu ya, gagap gitu, nggak tahu apa yang mau disampaikan begitu. Keringat mencucur dengan begitu derasnya gitu. Dan jadi afasia saja begitu kalau dalam istilah psikolinguistik. Afasia itu gangguan berbahasa ya. Jadi afasia psikologis namanya gitu, gangguan berbahasa secara psikologis. Nah, jadi ini menjadi PR juga bagi kita gitu. Bagaimana kita berbicara tetapi tidak ada rasa gugup, rasa minder begitu ya. Apalagi ini adalah presentasi ilmiah yang mana presentasi ilmiah ini tentunya kita ini udah diklaim nih sebagai seorang ilmuwan gitu ya, sebagai seorang akademisi. Makanya kita diminta untuk menyampaikan gagasan terhadap objek atau pokok tertentu ya, disampaikan secara ilmiah di hadapan audiens begitu ya. Nah, kita lanjut. Ada beberapa tujuan sebenarnya ini. Ada 3. Tujuannya untuk edukasi atau pendidikan, kemudian informatif ya tujuannya untuk menyampaikan informasi, lalu ada tujuannya persuasif ya untuk membujuk. Nah, untuk kita biasanya tujuannya yang paling dekat ya berkaitan dengan edukasi, yang membahas hal-hal yang penting berkaitan dengan ilmu kependidikan begitu. Kalau ada yang alergi dengan presentasi, alergi dengan makalah ya berarti dipertanyakan ya semangat keilmiahnya, karena dengan adanya presentasi itu ya membuat kita semakin bagus gitu, lancar dalam berbicara, bagus dalam mengkomunikasikan ide-ide gitu. Nah, ini beberapa prinsip yang teman-teman harus perhatikan sih sebenarnya ketika nanti diskusi makalah gitu ya. Karena beberapa kelas ya saya juga melihat kok begitu ya, yang si audiensnya diam, si pemakalahnya begini. Mohon maaf audiens, makalahnya pemakalah gitu ya. Pemakalah minta waktu dulu gitu ya, minta waktu untuk mencari jawabannya. Nah, kalau mencari jawabannya untuk berpikir beberapa menit, 1 menit saja saya kira boleh. Tapi kalau mencari jawabannya langsung googling di internet, saya kira itu tidak boleh atau tidak dibenarkan ya. Karena belum tentu juga apa yang ada di internet itu benar seutuhnya begitu. Dan kita sudah apa sih istilahnya underestimate ya. Kita sudah pesimis saja, kita nggak bisa begitu. Padahal beberapa hari sebelumnya kita udah baca begitu. Ini betul bahwa sebenarnya insya Allah teman-teman bisa untuk melakukan kegiatan presentasi ilmiah gitu. Jadi mulai sekarang kalau bisa jangan ada lagi yang mohon izinnya lama sekali begitu, dan moderator juga diam, si Zoom-nya juga diam begitu. Seakan-akan wah ini gangguan jaringan apa nih saya bilang. Ternyata enggak, si pesertanya masih ada yang bergerak-gerak, berarti enggak ada gangguan jaringan. Berarti gangguan dalam menyampaikan ide berarti ya. Jadi enggak ada gangguan jaringan rupanya begitu. Nah, makanya kuasai ya beberapa waktu sebelumnya. Bagi saya tidak hanya si pemakalah itu salah gitu daripada harus lihat ke Google gitu. Apalagi kentara betul membaca HP dengan kentara gitu ya. Jawabannya terpaku ke layar. Wah, berarti ini melihat gitu enggak orisinil jawabannya. Jadi ini aja lah, yakin betul bahwa insya Allah kita bisa gitu. Makanya kita harus berpikir positif ya.
Nah, kalau untuk presentasi ilmiah, nah berpikir positifnya juga selain kepada diri kita ya, berpikir positif juga tentang audiens gitu. Kalau ada yang pernah mendengar istilah anggap saja audiens itu semut, ya saya kira nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Yang penting jangan disampaikan sajalah secara oral atau secara lisan bahwa wahai audiens kalian adalah semut, nah semut-semutku gitu ya, itu juga nggak boleh ya. Tapi yang dimaksud berpikir positif tentang audiens itu adalah ya audiens itu ya mitra kita gitu, sama-sama begitu ya. Karena saya lebih dahulu menguasai ini berarti saya lebih bisa begitu, insya Allah gitu. Tapi tidak dalam rangka menyombongkan diri juga ya. Lalu hormati juga dong peserta begitu ya, hargai begitu. Nah lalu pertimbangkan budaya peserta. Nah ini kalau misalnya di komprehensi keilmuan misalnya begitu ya. Nah, misalnya di tempat-tempat tertentu, misalnya ini wajib menutup aurat misalnya begitu ya, wajib berjilbab, maka ya hargai betul begitu. Kita menjadi narasumbernya. Saya apa sih namanya terkesima dengan pengalaman waktu itu seorang bule dari Australia perempuan menjadi narasumber di seminar internasional di Universitas Negeri Jakarta. Nah ternyata apa yang dilakukannya? Beliau itu pakai kebaya, baju panjang, celana panjang longgar, pakai selendang gitu, walaupun tidak pakai hijab, tapi saya kira itu udah luar biasa sih menghargai budaya si peserta yang mayoritas Muslim. Tapi justru yang anehnya orang Indonesianya yang nggak menghargai begitu. Ada ibu-ibu dosen pakai rok di atas lutut, ya saya kira itu nggak budaya ketimuran ya. Nah, tapi itulah faktanya begitu. Kitanya yang tidak menghargai budaya ketimuran malah gitu. Lalu kalau ada perbedaan pendapat, kita welcome, harusnya welcome begitu. Jadi jangan harus memaksa begitu pendapat kita harus diterima oleh orang lain. Kalau tidak diterima oleh orang lain ya sudah biarkan saja begitu karena ya itulah namanya diskusi begitu. Jangan kita paksakan pendapat kita harus diterima begitu. Ini ada beberapa hambatan teman-teman ketika teman-teman presentasi ilmiah, cemas yang berlebihan. Cemas itu saya kira boleh ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah cemas yang berlebihan gitu ya, atau nervous, demam panggung, keringat dingin seperti yang saya sampaikan tadi begitu. Lalu tidak yakin presentasi kita akan menarik. Kalau begitu kita aja nggak yakin, gimana orang lain? Nanti akan keluar auranya itu ke orang lain begitu. Kita wajahnya nggak pede itu akan terlihat oleh orang lain begitu. Lalu gangguan kesehatan nih, gangguan kesehatan ya kalau misalnya kita lagi batuk, demam, nah ini dia sangat mengganggu gitu dan bahkan tidak membuat kita konsen jadinya. Dan ini sama nih dengan saat ini nih. Alat bantu yang justru mengganggu. Nah, tadi saya mau presentasikan ini rupanya laptopnya hang gitu, tidak bisa digunakan. Nah, ini kan sangat mengganggu begitu ya. Nah, jadi ini memang perlu kita perhatikan juga begitu ya saat-saat presentasi. Makanya apa yang harus kita persiapkan? Nah, persiapkan materi. Jadi teman-teman jangan sampai 1 jam sebelum makalah disampaikan itu baru dikasih ininya begitu ya, dikasih makalahnya begitu. Kalau bisa sehari 2 hari sebelumnya sudah sampai gitu makalahnya. Apalagi sekarang kan udah ada Google Classroom, udah ada WA Group ya. Walaupun saya tidak terlalu menyarankan ke WA Group karena di WA Group jadi nanti full memory. Jadinya bagusnya sih ke Google Classroom saja dimasukkan ininya begitu ya, bahannya begitu. Sehingga lebih tidak ini ya, lebih hemat memori lah gitu ya. Makanya siapkan materinya dengan sebaik mungkin. Lalu beberapa teman-teman nggak pakai slide gitu ya, lagi lebih banyak bercerita saja. Nah itu dia akan berbeda respon si audiens itu. Kalau ada slide, paling tidak nanti skemata atau wawasan si audiens juga akan terbangun jadinya begitu. Lalu siapkan mental dan datang tepat waktu. Jadi kalau misalnya antum adalah pemakalah, jangan sampai datangnya misalnya kuliahnya jam 7.30, datang jam 7.30, itu alamat akan kocar-kacir dan hilang ide semua itu. Jadi upayakan datang tepat waktu. Kan cuma Zoom. Nah, sama. Zoom juga begitu. Walaupun dengan Zoom, teman-teman, maka lebih awal gitu ya. Dan saya pernah mencobakan awal-awal pakai Zoom itu, ada yang antusiasmenya itu 30 menit atau 45 menit sebelum mulai kuliah, dia udah duluan masuk gitu. Tapi saya dulu tidak paham kalau terlalu lama aktif di Zoom itu akan banyak habis pakai data gitu. Hasilnya jadinya pakai data. Akhirnya kalau sekarang saya sih paling aktif di Zoom itu saya aktifin paling cepat itu 15 menit biasanya.
atau 10 menit. Karena ya kasihan sih yang si penunggu yang paling rajin ini harus habis paket datanya begitu. Oh, kan ada paket Kemendikbud, paket gratis ya. Tapi kan kita harus berhemat juga gitu ya. Hemat pangkal kaya ya, jangan sampai nambah ini lagi gitu ya. Oke. Ini langkah-langkahnya, saya kira ini juga teori, tapi nanti prakteknya sih teman-teman langsung praktekkan aja sih sebenarnya begitu ya. Agar nanti jadi mahasiswa yang benar-benar memiliki sense of confidence ya kata orang ya, rasa percaya diri. Nah, mulai dari perkenalan diri, bacakan judulnya, judul makalah teman-teman. Kemudian bisa juga teman-teman buka konsentrasinya dengan intonasi yang bagus misalnya. Lalu seperti Romi tadi bertanya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Misalnya gitu ya. Lalu jangan buru-buru, apalagi kalau menyampaikan makalahnya seperti membaca saja. Misalnya, bahasa Indonesia adalah, nah, kan begitu ya. Nah, itu kentara membacanya. Jadi usahakan cooling down, santai begitu ya. Jadi nggak usah terlalu cepat kita menyampaikan makalahnya. Intonasi suara jangan terlalu pelan gitu ya. Kalau bisa ada gelombangnya. Kadang ada tinggi, ada rendahnya gitu ya. Lalu ini nih sesi tanya jawab. Nah ini juga berkaitan juga ya. Sesi tanya jawab, catat pertanyaan dengan baik ya. Karena kadang kita kalau tidak dicatat suka lupa. Syukur-syukur kalau di Zoom meeting kita diskusinya itu ada yang mencatat di chat room gitu ya. Tapi ada juga yang tidak sempat mencatat di chat room gitu. Makanya kita catat dengan baik gitu ya. Lalu klarifikasi pertanyaan jika perlu. Mohon maaf audiens, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Saya kurang paham dengan apa yang Anda tanyakan tadi gitu. Bisa jadi boleh begitu ya. Lalu jawab secara tepat sasaran, jangan bertele-tele kemana-mana begitu. Padahal arahnya tidak ke situ, tapi kita bawa dulu kemana-mana begitu ya, seperti orang menggiring bola gitu. Lalu jawabannya ditujukannya bukan ke si penanya satu aja begitu. Tujuan jawaban yang diajukan tadi itu bisa juga ke orang lain yang ada begitu, si hadirin yang ada begitu. Nah, ini apa saja hal-hal yang harus teman-teman hindari. Nah, ini beberapa gerakan yang tidak perlu ya, seperti saya ini yang suka goyang-goyang misalnya begini ya. Kepala atau badan membungkuk ke depan, membungkuk ke belakang, samping kiri, samping kanan gitu ya. Dan itu nanti bakal mengganggu si audiens begitu. Lalu yang sering nih ya, sering mengulang kata-kata yang sama. Apa contohnya? Nah, iya. Apa ya? Ya, gitu lah ya. Oke, sering diulang-ulang kata-katanya yang sama. Itu saja gitu. Lalu membaca apa adanya, bahan yang ada. Ada yang pernah begitu? Nah, ada Pak. kalau awal-awal enggak apa-apa. Awal-awal biasa ya, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih, tetap saja jangan kentara teman-teman lagi membaca. Gimana caranya? Nah, lihat sejenak, nanti tatap lagi si audiensnya begitu ya. Karena modal dasar kita adalah si audiens. Karena modal dasar kita adalah audiens, maka teman-teman harus kompromi dengan audiens gitu. Buat audiens merasa terhormati, terhargai begitu ya. Lalu mungkin ada juga yang menunduk saja begitu, tidak memandang hadirin begitu. Malah yang dilihat apa coba? Lihatnya keloteng. Emang audiens kita cicak apa gitu ya? Nah, gitu. Itu juga memang harus kita hindari begitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk makalah itu sebenarnya menyenangkan, tapi selama kita menjalankannya dengan enjoy dan tentunya sesuai dengan standar dan prosedur yang ada gitu ya. Nah, ini saya kira udah cukup lah ya. Oke. Nah, ini pasca presentasi aja lah. Kalau tadi saya presentasi ya, ini pasca presentasi itu pertama berikan penilaian yang positif tentang kita. Maksudnya apa? Usahakan betul ini penampilan kita itu memang tadi itu adalah wah ini benar-benar penampilan saya yang terbaik. This is my best perform ya. Ini adalah benar-benar penampilan yang terbaik. Lalu minta juga pendapat audiens gitu ya. Nah, ini yang paling sulit sih sebenarnya gitu ya. Kalau ada yang mengatakan bersiaplah menerima kritik, laksana menerima sebungkus
keripik. Nah, sulit sih sebenarnya yang begituan. Tapi nggak apa-apa, harus dilakukan itu kalau kita ingin lebih baik lagi begitu. Lalu latih lagi dan mungkin kita simulasi dulu dengan bercermin di kaca misalnya. Itu boleh begitu. Jadi dengan sering berlatih maka nanti rasa percaya diri teman-teman itu akan semakin tumbuh gitu ya. Dan terakhir, kemampuan berbicara di depan umum itu bisa berkembang dengan latihan dan praktik secara kontinu. Karena kalau misalnya teman-teman rajin berlatih secara berkesinambungan, maka dia akan terlatih dan menjadi terbiasa. Karena ada istilah yang mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Sebaiknya memang kita berdiskusi ya kalau ada hal yang ragu atau kalau ada informasi-informasi yang mungkin patut teman-teman bagi ya silakan dibagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.